Salam, selamat datang di mata kuliah Data Mining. Nama saya Fahri Alzami. Kali ini kita akan belajar pengaplikasian klasifikasi menggunakan Rapid Miner. Untuk kali ini kita akan menggunakan Decision Tree. Nah, seperti yang kita tahu, workflow dari klasifikasi adalah seperti ini. Pertama kita punya dataset, kemudian kita pre-processing. Pre-processing itu bisa membersihkan data, maksudnya seperti itu. Membersihkan data bisa transformasi, menghilangkan nilai yang hilang, kemudian normalisasi, ada fitur seleksi, dan setelah datasetnya bersih, kita lakukan data training. Kita pisah menjadi dua, menjadi data training sama data testing. Tujuannya untuk apa? Kita ingin tahu bahwa model pembelajaran kita ini sudah bagus. Kita bagi jadi data training, dan data training ini berubah menjadi kita masukkan ke model klasifikasi. Setelah itu kita ingin tahu seberapa bagus model pembelajaran kita bisa lakukan menggunakan data testing. Data testing ini akan dilakukan prediksi apakah hasilnya sama, hasil aslinya sama dengan hasil prediksinya. Nah, ini keluarannya ada di result. Baik, untuk pengaplikasiannya kita bisa masuk ke Rapid Miner. Pertama, kita buka dulu, kita ambil data dari retrieve, sama dari dataset sini. Dari dataset kita lakukan ambil data repositorinya adalah kita pakai sampel iris dulu. Kita cek hasilnya ada A1, A2, A3, A4. Kita lihat statistiknya tidak ada nilai yang hilang. Berarti kita tidak perlu pre-processing terlalu banyak. Yang kita perlu rubah hanyalah di label di label fitur ya. Kenapa? Karena kita mau pakai decision tree, kita ingin tahu keputusan pohon keputusannya seperti apa. Baik, karena kita ingin pre-processingnya, berarti kita gunakan rename, kita taruh di sini, kemudian A1 kita tulis sepal length, kemudian A2 adalah sepal width, kemudian A3 adalah petal length, kemudian A4 adalah petal width. Kita klik apply, kita coba lagi, hasilnya sudah berubah jadi sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian karena tugas kita sudah selesai yang clean dataset, maka kita akan pisah menjadi dua, menjadi data training dan data testing. Nah, caranya bagaimana? Di sini cara pertama kita bisa pakai split, dan ada juga yang namanya cross validasi, tapi cross validasi akan diterangkan di materi berikutnya. Kita pakai split data dulu. Di sini kita klik edit enumerasi, kita klik rasionya 0,7, ini untuk training, kemudian add entry adalah 0,3 untuk testing. Kemudian kita klik OK. Ketika kita klik play, maka akan keluarannya adalah 105. Jadi dari 150 dataset, 70%-nya adalah 105. Kemudian kalau kita tarik ini adalah data untuk testing. Dan kita klik adalah 45, seperti itu. Kemudian dari split data ini kita akan, setelah kita rubah menjadi data training sama testing, kita ingin menggunakan model fit atau klasifikasi. Nah, klasifikasi yang kita pakai di sini, kita akan pakai rule induction dulu. Rule induction ini masuk ke training. Nah, setelah masuk ke training, kita masuk ke sini. Kemudian kita ingin tahu testingnya masuk ke mana. Nah, testing itu adalah masuk ke predict. Nah, predict itu kalau di sini tulisannya adalah apply model. Di sini kita masuk sini. Nah, model masuk ke model, parameter yang kedua atau testing masuk ke unlabel. Seperti ini. Nah, apakah ini sudah selesai? Kita baru sampai sini. Kita belum tahu hasilnya. Nah, untuk tahu hasilnya kita bisa masukkan adalah performance. Di sini ada predictive, ada performance classification atau binomial klasifikasi. Kalau binomial itu berarti untuk dua tipe, sementara kalau klasifikasi itu untuk multi class. Di sini kita masukkan ke sini dulu. Nah, setelah ini lab, masuk ke lab.
Kemudian kita ingin tahu modelnya, kita keluarkan ke model. Sini kita hapus dulu. Hasilnya kita masuk ke result, kemudian kita ingin tahu jika kita jalankan satu-satu, klik, akan creating multi-class, akan keluar seperti ini, 100-193. Nah, kita ingin tahu nih, keluarannya apa sih dari data testing ini? Dari data testing ini kita bisa keluarkan sebagai example. Terus kemudian kita klik rule, maka akan ada label aslinya. Jangan lupa, 45 adalah data testing. Kita arahkan ke sini. Labelnya iris setosa, diprediksi iris setosa. Jika kita lihat dari performance vektornya, iris setosa betul di sebanyak 15 benar-benar diprediksi sebagai data recall-nya adalah 100% iris setosa. Kemudian iris versicolor juga 100%. Kemudian yang true virginica kita lihat ada 93%. Virginica di sini kita lihat ada labelnya virginica, jadinya iris versicolor. Kemudian kita ingin tahu nih rule induction-nya seperti apa. Rule induction-nya kita bisa tarik ke model seperti ini, kita klik. Nah, ini adalah rule modelnya. Jika petal length kurang dari 2,45 maka iris setosa. Jika petal width kurang dari 1,75 dan petal length-nya kurang dari 530, maka kita sebut sebagai iris versicolor. Seperti itu. Kemudian kalau lainnya iris virginica. Kalau kita lihat juga dari performanya seperti ini. Di sini kita baca akurasinya 97,78. Kemudian untuk recall-nya untuk masing-masing kelas, setosa 100%, versicolor 100%, kemudian virginica 93%. Sementara presisinya ada ini sih 100%, virginica 100%. Baik, seperti ini untuk rule induction. Materi berikutnya kita akan membahas tentang rule induction tree to rules. Jadi kita ingin tahu, kita pakai tree to rules. Tree to rules ini bagaimana? Rule induction paling gampang seperti ini. Enaknya kalau kita pakai machine learning, kita pakai klasifikasi, apapun model yang di sini, kita tinggal hapus yang di sini saja. Misalkan rule induction-nya kita ganti menggunakan tree to rules. Misalkan kita ingin tahu hasilnya, tree to rules. Kita pakai rules seperti ini, kita taruh, tarik seperti ini. Tree to rules, kemudian yang ini training tadi masuk ke training, kemudian sama model masuk ke model, kemudian di dalam karena ada dua layer seperti ini, berarti ini adalah harus dimasukkan sesuatu. Kita bisa memasukkan di sini, kita pakai decision tree. Decision tree kita tarik di sini sama, karena tadi kita lihat yang masuk sini adalah data training, maka di sini data training masuk ke training. Kemudian model masuk ke model. Nah, di sini sama seperti waktu kita belajar decision tree, di sini ada kriteriannya, kita boleh pakai gain ratio, information index, atau Gini index. Kemudian ada apply pruning itu untuk memotong branch, kita nggak pakai dulu. Kemudian pre-pruning juga kita nggak pakai dulu. Kemudian kita untuk keluar, untuk naik ke tahap sebelumnya, kita klik proses, kemudian kita bisa klik apply. Nah, ini adalah rule modelnya. Jika ini lebih banyak hasilnya, kemudian ini peta length-nya berapa, makanya seperti ini. Kemudian oke, itu hasilnya. Jadi kalau kita ingin tahu tree-nya, kita bisa pakai tree to rules. Kita lihat tadi result rule modelnya seperti ini. Jika peta length lebih besar dari 2,45 dan peta length lebih besar dari 4,9 dan peta width lebih besar dari 1,750, maka kita sebut sebagai iris virginica. Seperti itu. Nah, kemudian performance vektornya juga sama. Di sini dibanding dengan yang tadi, dengan yang rule induction, di sini akurasinya menjadi turun 95,56. Nah,
seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menggunakan, Pak, saya ingin pakai yang lain, Pak. Boleh, misalkan kita hapus, misalkan kita mau langsung pakai decision tree, kita tarik training, kemudian enaknya adalah seperti ini. Oke, kita taruh sini. Kita model masuk ke sini, kemudian kita play. Nah, sama kan? Keluarannya adalah langsung petal length, petal width, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat performanya jadi agak turun. Kenapa agak turun? Karena kemungkinan kita harusnya mungkin apply pre-pruning. Misalkan kita klik play, hasilnya seperti apa? Performance vector jadi naik. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat apply pruning, berarti kita ada branch yang nggak penting atau ada node yang nggak penting yang kira-kira jelek, maka harus dipotong. Seperti itu. Kalau kita apply pruning, misalkan kita lihat dari resultnya adalah sekian banyaknya. Kemudian kalau kita desain klik lagi, maka yang kira-kira tidak meningkatkan performa akan dipotong. Seperti itu. Maka kita lihat 95,56. Kalau kita lihat dari pruning dengan apply pre-pruning, jadi kita lihat hasilnya berapa. Kalau 9,556 sama 15, 213. Sementara kalau kita pakai pruning, klik, kita lihat sama, tidak ada bedanya. Cuma kalau kita pakai yang di sini, apply pruning dan apply pre-pruning, jadi sebelum dijalankan sudah di apply pre-pruning dulu, minimal gainnya berapa, minimal leaf size, kita klik, hasilnya akan turun. Jadi teman-teman, kita ada beberapa parameter dari decision tree ini, ada criterion, gain ratio, information gain, dan lain-lain. Teman-teman bisa, kalau saya pribadi, saya hanya klik apply pruning. Tadi kita klik gain ratio adalah performanya berapa? 95,56. Sementara kalau kita pakai information gain, kita lihat juga sama. Kemudian kalau kita pakai gini index, kita klik 95,56. Jadi sama. Nah, dari sini kita bisa tahu kegunaan decision tree untuk mengetahui pohon keputusannya seperti ini. Nah, enaknya pakai rapid manner, kita tinggal hapus-hapus aja. Misalkan ini decision tree ya. Kemudian saya pengen KNN, lazy KNN ya. Kita taruh ke sini. Kemudian kita parameter tarik, training, sama, model masuk ke model, kemudian kita klik play, langsung akan keluar seperti ini, hasilnya 97,78. Seperti ini, kalau kita lihat dari desain, K-nya minta berapa nih? K-nya minta berapa? 5 atau kita rubah menjadi 2, kemudian weighted vote-nya yang untuk voting seperti yang kita pelajari pada sesi kuliah sebelumnya, maka akan pakai weight vote. Kalau kita jalankan lagi, hasilnya adalah 97,7. Tadi kita berapa? 97,78 untuk 2. Untuk 5 sama. Jadi seperti itu. Kemudian, Pak, kita bisa nggak sih, Pak, pakai yang lain? Bisa. Kita kemarin sudah belajar tentang decision tree, KNN, kemudian kita juga bisa pakai naive bias. Kita bisa pakai naive bias di sini. Kita hapus. Naive bias kita taruh sini. Parameter kita masuk ke sini, model kita masuk ke sini. Kemudian kita klik apply. Kita lihat performance vektornya 97,78. Di sini agak lebih bagus, dia pakai tadi kalau di decision tree 23, di sini di sini lebih bagus 114. Seperti ini. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan klasifikasi menggunakan ini. Sesi berikutnya kita akan menggunakan cross validation. Terima kasih.